Hai hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riza Skianisa, saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 mahasiswa pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Riza Skianisa, saya di sini akan mempresentasikan mengenai best practice saya yang berjudul Stimulasi Kemampuan Kolaborasi melalui Pembelajaran Inquiry berbasis Home Lab. Nah, pada bagian pendahuluan ini ada beberapa sumber, yaitu ada pengembangan abad ke-21 tidak lagi memusatkan kepada kemampuan pengetahuan peserta didik saja, namun dalam pembelajarannya, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan personal dan sosial. Apa saja sih? Yang pertama adalah kemampuan berpikir atau critical thinking, ada komunikasi atau communication, kemudian ada kreativitas atau creativity, dan juga yang terakhir adalah kolaborasi atau collaboration. Nah, menurut Junita dan Wardani tahun 2020, keterampilan kolaborasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang membutuhkan kerjasama agar peserta didik terdorong untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, orang lain ini bisa disebut guru dan juga teman sebayanya, kemudian menerima orang lain, dapat menghadapi tantangan dan juga mampu berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian menurut hasil riset dari Amelia dan juga Pasandaran tahun 2023, bahwa salah satu metode pendidikan efektif yang diperlukan untuk meningkatkan kolaborasi adalah melalui model pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran ini dapat berfokus kepada peserta didik sehingga dapat memastikan bahwa peserta didik aktif berpartisipasi selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Nah, yang pertama adalah rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana model pembelajaran inquiry terbimbing ini dapat meningkatkan kolaborasi peserta didik kelas 8C melalui percobaan sederhana pada materi campuran. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik melalui model pembelajaran inquiry terbimbing dengan percobaan sederhana, yaitu pada materi campuran. Kemudian ada metode penelitian. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Nah, di sini waktu penelitian yang saya ambil adalah pada hari Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Kemudian tempatnya adalah di SMP Negeri 2 Brebes. Subjeknya adalah peserta didik kelas 8C. Kemudian ada 4 tahap pelaksanaan penelitian ini. Apa saja? Yang pertama adalah perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Kemudian di sini ada hasil dan juga pembahasan. Melalui pembelajaran mandiri ini, peneliti memberikan stimulus berupa motivasi kepada peserta didik di awal pembelajaran. Nah, peneliti ini akan memberikan reward berupa bintang sebagai nilai tambahan untuk kelompok yang berhasil menyelesaikan praktikum melalui percobaan sederhana. Nah, selain itu, kelompok yang berhasil menyelesaikan terlebih dahulu akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil pengamatannya melalui percobaan sederhana. Nah, percobaan sederhana ini dikatakan home lab karena alat dan bahan yang diperoleh dari bahan-bahan yang ada di sekitar, terutama tempat tinggal peserta didik. Nah, bahan tersebut meliputi ada kopi, ada pasir, gula, tepung, dan juga garam. Nah, setelah itu peserta didik melakukan pengamatan dan juga mencatat hasil dari percobaan tersebut di dalam LKPD yang sudah disediakan oleh guru. Selanjutnya adalah pada siklus pembelajaran mandiri terdapat 4 fase kegiatan. Apa saja? Yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, peneliti terlebih dahulu menentukan topik atau masalah bahasan yang mengacu pada proses pembelajaran. Kemudian peneliti menyusun rancangan pembelajaran berupa ada modul ajar, LKPD, dan juga instrumen penilaian.
dan lain sebagainya. Yang kedua, ada proses pelaksanaannya. Nah, siklus peneliti memandu peserta didik untuk menerapkan model pembelajaran inquiry dari mulai merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, melakukan percobaan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan juga membuat simpulan. Nah, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik yaitu melakukan percobaan sederhana pada materi campuran, yaitu ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Yang selanjutnya hasil percobaan tersebut dicatat pada lembar LKPD. Nah, kemudian hasil akhir terdapat video hasil percobaan sederhana oleh masing-masing kelompok. Yang ketiga adalah ada proses atau tahap pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan mengamati peserta didik yang sudah berkelompok berdasarkan gaya belajarnya yang sudah dilakukan di awal pembelajaran, yaitu ada asesmen diagnostik non-kognitif yang mana terdiri dari 6 sampai 7 peserta didik dalam suatu kelompok. Nah, yang keempat tahapnya adalah kegiatan refleksi. Nah, kegiatan ini dilakukan peneliti dengan cara menganalisis dan mengevaluasi data yang sudah diperoleh dari peserta didik selama melakukan proses praktikum di pembelajaran tersebut. Menurut pendapat Genstein tahun 2012, di sini ada 4 aspek dari kemampuan kolaborasi. Apa saja? Yang pertama adalah tanggung jawab, ada kompromi, ada produktif, dan juga adaptasi. Nah, dari aspek tanggung jawab ini diperoleh dari peserta didik yang mengumpulkan video dengan tepat waktu. Kemudian ini ada memperoleh nilai rata-rata sebanyak 93,7% dengan kriteria sangat baik. Kemudian ada aspek kompromi. Nah, aspek kompromi ini diambil dari yang mana peserta didik dapat menerima teman sebayanya selama proses kegiatan pembelajaran, yang mana ini memperoleh hasil rata-rata sebanyak 75% dengan kriteria baik. Kemudian ada aspek produktif. Aspek ini adalah yang mana peserta didik dapat mengerjakan LKPD sesuai dengan perintah dari guru atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, yang mana memperoleh nilai rata-rata sebanyak 84,6% dengan kriteria sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah aspek adaptasi. Nah, aspek ini adalah diperoleh dari keaktifan peserta didik yang mengikuti atau yang melakukan presentasi dan yang melakukan tanya jawab, yang bertanya maupun yang menjawab pertanyaan. Nah, aspek ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 73,4% dengan kriteria baik. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik melalui percobaan sederhana pada materi campuran, yaitu ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, berdasarkan aspek-aspek kemampuan kolaborasi yang mana tadi disebutkan ada 4 aspek, ada bertanggung jawab, ada kompromi, ada produktif, dan juga ada bertanggung jawab, yang mana memperoleh rata-rata persentase sebanyak 81,7% dengan kriteria sangat baik, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran ini atau pembelajaran inquiry terbimbing ini dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi penelitian saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Rizazki Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.